awkward begini. Ngelihat adanya satu pemain dari tim MRPX yaitu Zai yang akan coba untuk naik. Tapi Zai begitu terbuka, begitu melihat pemain-pemain dari tim Alter Ego Ares dan langsung disisirin satu persatu. Alter Ego Ares dieliminasi satu persatu, tapi dari MRPX pun juga terlihat terspot oleh keberadaan seorang Audrey dengan mininya. Tappingan manja menuju ke arah depan sana, berhasil untuk menokdownkan salah satu pemain dari tim Geekfam sendiri. MRPX maksud gua di ujung sana. Geekfam masih dengan 3 punggawa mereka. Circle akhirnya kalau kita lihat sedikit membanting, tidak seperti di beberapa circle sebelumnya tetap menuju ke kanan terus-terusan. Saat ini utara yang diincar oleh Circle. Pikmi berada di tengah, RRQ berada di area utara, dan kembali Boom yang memang punya Impala. Mereka tetap berada di perkotaan. Justru MRPX lihat bagaimana cara mereka muter sedikit di area luar zona. Ya, muter duluan lah ya untuk mencari celah, untuk mencari jalannya lagi supaya mereka lebih aman. Yang gak aman kayaknya adalah Boom Esports dan juga STX karena mereka sudah mulai melihat posisi satu sama lain, sudah bisa mengetahui karena memang ada tembakan tadi yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari tim STX sendiri. Maju mundur cantik yang dilakukan oleh seorang GK dari tim STX karena Syahrini Core lagi muncul di FYP gua terus-terusan untuk saat ini. Tapi di sisi yang lainnya Okta terlihat juga muncul di bagian elimination feed-nya. Dari nama tersebut itu berarti Boom Esports harusnya berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi tambahan. Dimzy sang birthday boy mendapatkan Yuhai OP. Langsung jadi confirm elimination. Sam9 di depan pendukungnya harus menyerah satu pemain mereka. Loyu masih berjibaku bersama dengan seorang Kenny. Justru Kenny berpindah dan ya nampaknya disengage para pemain-pemain Sam9 tidak ingin ngotot berhadapan dengan Void. Nggak mau ngotot, lebih ngotak ya kayaknya ya. Ya. Daripada ngotot, mending ngotak sedikit lah ya. Untuk bisa mungkin menghindari kematian-kematian terlalu early, terlalu dini. Terlalu tusun untuk mereka semuanya sehingga harusnya akan coba untuk memutar dari segi rotasi dan juga memutar otak lagi. Bagaimana caranya mereka untuk menyelamatkan posisi mereka masing-masing untuk sementara waktu. Dan di sisi yang lainnya di bagian ujung dari circle kita di Impala ini ada Voin juga yang akan coba untuk engage dengan tim Boom Esports di ujung sana. Ada beberapa tembakan yang sudah mulai dibukakan oleh seorang Zeta. Begitu jauh memang jarak antara Boom Esports dan juga Void. Sehingga sebenarnya fight antara mereka berdua tidak terlalu cepat terjadi. Di hari ini ada satu pemain yang sebenarnya saya agak sedikit kehilangan pemain tersebut, yaitu Billbot. Tidak terlihat sama sekali Billbot. Tidak seperti di Liga kita mengetahui Pikmi bahkan menjulukinya sebagai Billbot saat di Liga. Tapi waktu menuju ke Grand Final, saya hanya melihat adanya Drone, Vexy dan juga Joe Brenky yang mendapatkan momentum. Billbot sama sekali tidak mendapatkan momentum di hari ini. Itu yang membuat saya baru ingat, ada Pikmi ya, kenapa Billbot dari tadi nggak kelihatan. Memang berada di area tengah zona Pikmi, tapi tetap saja mereka harus sedikit waspada. Apalagi zona akan segera menutup dengan sempurna menuju ke area yang lain. Impala bisa diisi atau justru menuju ke tengah kembali, menuju ke Pikmi. Ya, dan itu dia di tengah-tengahnya ada The Xavier. Pikmi masih bisa untuk memanfaatkan satu compound di bagian pinggiran zona tersebut. Tapi pastinya PR besar akan menghantui mereka karena MRPX bisa aja menusuk menuju ke arah mereka, nge-push, nge-rush. Sam9 juga demikian gak menutup kemungkinan bersamaan juga dengan tim Boom Esports yang akan datang dari bagian tenggara. Tapi di sisi lainnya kita akan melihat di polar opposite dari Pikmi sendiri ada Bigetron Red Aliens. Tapi ternyata berpindah lagi menuju ke arah tim Pikmi yang gak pakai lama, ternyata langsung aja dengan cukup cepat langsung ingin dirush oleh pemain-pemain dari tim MRPS yang hanya meninggalkan 3 pemain saja. Hazel akan coba untuk melontarkan satu buah molotov menuju ke arah depan sana. Linux didapat oleh seorang adik Luke atau Keluk karena mereka semuanya bertemu satu sama lain. Hazel tadi dari MRPX juga sudah mulai mewaspadai adanya musuh dari sisi yang lain juga. Sam9 justru mendapatkan MRPX. Terpeko juga mendapatkan Sonic, tapi Yudo Alliance mendapatkan pemain dari Talon di end. Begitu saja satu pemain yang sudah knockdown tadi, menyisakan hanya beberapa orang yang dimiliki oleh Talon. 2 harusnya atau ternyata 3. Masih ada Red Face yang entah berada di mana, saya belum mengetahuinya. Red Face baru merapat. Ini
inilah dia momentum di saat Miseri harus berjibaku, harus menjaga kedatangan 3 orang sekaligus dari Yudo Alliance. Oh my god, dan mereka nggak bisa untuk memenangkan salah satu push yang dilakukan oleh 2 pemain sekaligus dari Yudo Alliance. Dan kayaknya 2 yang lainnya, salah satunya adalah Leon DZ akan coba untuk fokus menuju ke arah 2 pemain yang lainnya dari tim Talon sendiri yang masih tersisa. Kelihatan tadi punggungnya dibukakan tembakan oleh seorang Leon DZ tapi masih belum bisa untuk mendapatkan apapun. Redface masih bisa bertahan di seberang sana, masih bisa untuk melakukan serangan balasan dengan bersamaan oleh seorang Axel yang masih gular kilir aja, masih bolak-balik aja, masih mencari celah dan juga masih mencari momentum supaya mereka bisa untuk memberikan tembakan balasan menuju ke arah pemain-pemain dari Yudo Alliance yang kali ini juga diganggu oleh tim yang lainnya, Sanskuy. Balik kita akan lihat Voin yang ternyata datang, Redface sedikit meredam keganasan dari Voin yang memang sulit untuk menjadi third party dengan keadaan mereka yang sudah sangat pincang. 14 peluru sudah disiapkan, 2 peluru pertama sudah dilontarkan oleh Redface, menjadi 13 peluru kembali. Tapi tembakan masih ditunggu, masih dinantikan. Kapan akan diluncurkan oleh pemuda yang satu ini? Muka merah, masih mencari momentum. Satu dapat, yang kedua diincar. Yang kedua harusnya dapat juga, karena sudah ketahuan di mana posisinya. Hati-hati Redface, hati-hati karena pelurunya tinggal 9. Iya, ini adalah 9 peluru terakhir dari DBS yang dimiliki oleh seorang Redface. Sementara waktu dari seorang Axel pun juga sudah mulai minim sekali peluru yang bisa dilontarkan. Sehingga bisa kita lihat tidak ada agresi yang begitu berlebihan yang dilakukan oleh 2 punggawa terakhir dari tim Talon tersebut. Tapi masih ada Maxius di bagian Broken Wall yang akan coba untuk mengintai 2 tim besar yang sekarang sedang melakukan fight. Dan Axel pun juga 10/15 peluru terakhir dari shotgun yang dimilikinya berhasil untuk mengamankan 1 nama lagi dari tim Yudo Alliance yang nampaknya akan coba untuk dicari pemain-pemain yang tersisa yang lainnya. Salah satunya adalah Olio. Sudah mulai terdengar juga beberapa step yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Yudo Alliance. Namun Axel akan coba untuk memanfaatkan timing ini untuk mencari peluru-peluru tambahan. Sedikit kita beranjak menuju pembahasan yang lain. Circle sudah mulai mengecil dan ternyata Niban di area West Clan. Masih ada 4 pemain West Clan. Mereka berada di area jalan raya. Mereka memiliki compound harusnya dan mereka kena zona. Berada di tengah, mereka akan sangat nyaman sekali. Tapi kita juga harus memantau kembali fight antara Yudo Alliance dan juga Talon. Maxius kelihatan, Maxius ditembak oleh Redface tapi Maxius bisa menghindar. Ya, masih bisa menghindar dan masih ada Bagi juga yang harusnya masih prima itu sih. Kalau misalnya Maxius mau kabur, tapi kayaknya memang mau kabur kemanapun ini menjadi high risk untuk seorang Maxius. Jadi might as well dia akan nungguin perang antara Talon dan juga Yudo Alliance 2 versus 2 situation antara mereka berdua. Dan mungkin akan coba untuk dicari celahnya oleh seorang Maxius sendirian. Baik dari Yudo Alliance dan juga Talon tidak akan coba untuk melakukan agresivitas yang terlalu berlebihan. Walaupun sedemikian, Olio sebenarnya masih mempunyai peluru yang begitu banyaknya. Tapi dia lebih memilih untuk menunggu saja. Iya, dan di sisi yang berbeda kita melihat RRQ tumbang pemain mereka, ada tembakan yang disebabkan oleh Mini dari pemain Xavier. Semoga revive bisa dilakukan oleh para punggawa-punggawa RRQ Ryu. Kita terlalu lama melihat POV dari Redface. Kita terlalu lama melihat POV dari Yudo Alliance karena lama sekali fight yang terjadi di sini. Belum ada lanjutan. Sebuah pergerakan dari kedua belah pihak, bahkan dari pihak ketiga pun tidak ada hal yang dilakukan. Maxius menunggu saja, kita justru berpindah. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu. Apa yang terjadi di sisi lain dari Miramar? Kita ternyata fight antara tim Waze tadi, atau maksud saya Vampire menuju Xavier. Nah, balik lagi ternyata. Ke Gudang Dewa. Ya, memangnya kenapa kalau ke Gudang Dewa? Kami suka kok. Tapi kan terlalu lama di Gudang Dewa tersebut. Walaupun suka tapi terlalu lama, itu yang perlu diperhatikan. Itu yang membuat kita sedikit tidak percaya dengan perolehan-perolehan yang ada di Gudang Dewa. Di mana Pikmi yang harus langsung nabrak ke pemain-pemain dari RRQ. Harus cepat Pikmi di situasi seperti ini. Iya, harus satset, harus tas-tas yang dilakukan oleh Pikmi. Karena agresivitas yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RRQ akan membahayakan mereka semuanya. Tapi ini dia, double pick akan coba untuk dilakukan. Tapi Narbaiko is coming. Narbaiko akan coba untuk mendobrak salah satu pintu yang berada di bagian luar rumah panjang ini. Tapi ternyata yang lebih satset dan juga tas-tas adalah Pikmi. Berhasil untuk menyelamatkan posisi mereka saat ini.
Berhasil menumbangkan RRQ, baik sekali untuk Pikmi, tapi lagi-lagi RRQ Grand Final adalah RRQ yang tidak baik-baik saja. Liga mungkin bisa mereka kuasai dengan mudah, tapi untuk Grand Final, urusan Grand Final, RRQ harus banyak belajar kepada tim-tim lain. Kamu percaya nggak RRQ kayak gitu? Nggak percaya. Saya juga nggak percaya sebenarnya. Masih ada 2 hari kok. Tenang, masih ada 2 hari. Masih ada berarti 12 ya? 12 match lagi. 12 match lagi untuk dipertandingkan. Jadi jangan terlalu cepat puas dan juga cepat putus asa. Masih ada game-game selanjutnya, tapi ini akan menjadi tamparan juga sih untuk tim-tim yang mungkin masih belum bisa perform selama 6 kali pertandingan hari ini. Karena pastinya usaha mereka akan lebih berat lagi untuk di 2 hari terakhir. FaZe Clan lagi-lagi ketiban zona, ini yang membuat nampaknya sudah mulai bisa diendus siapa yang nanti akan merayakan sebuah winner-winner chicken dinner. Tapi walaupun FaZe Clan sedang dalam posisi yang sangat enak, sedang ada di atas angin, kita tidak boleh mengesampingkan keadaan dari Yudu Alliance yang tetap menjadi pengganggu di Miramar. Iya, tetap terus-terusan menjadi pengganggu, dan lagi-lagi kita balik lagi menuju ke arah 2 versus 2 dari arah Yudu Alliance dan juga Talon Esports. Yeay, akhirnya kita bisa melihat adanya beberapa tembakan yang dilontarkan oleh kedua belah pihak. Olio akan coba untuk menggerus begitu banyaknya peluru yang sedari tadi dimiliki oleh mereka semuanya. Tapi masih berada berseberang-seberangan di pintu depan dan juga di pintu belakang antara Talon dan juga tim Yudu Alliance. Dan kali ini Redface berserta dengan seorang Axel akan coba untuk tiki-taka, akan mencari 2 pemain dari tim dari Yudu Alliance. Maksud 2 berada di mana, tapi ternyata Jimila yang berhasil untuk menculik 1 pemain pertama dari tim Talon. Axel is down, Redface tinggal sisa terakhir, the last man standing dari tim Talon. Apakah Redface akan bisa untuk membalikan keadaannya, karena ternyata dia kelihatan dalam usaha kabur dari seorang Redface dan berhasil untuk dipulangkan di tangan Yudu Alliance. Ini yang membuat saya tadi mengatakan kita tidak boleh mengesampingkan pemain-pemain Yudu Alliance karena mereka masih ada di dalam Miramar, mereka masih ada di Battleground, dan itu membuat mereka masih bisa dapat poin lebih. Ternyata poin lebih yang didapatkan oleh Yudu Alliance hadir dari para tim-tim Indonesia, yaitu Talon 2 kembali masuk menuju Yudu Alliance dan membuat mereka semakin berada di klasemen atas, apalagi di puncak untuk saat ini. Tapi Pikmi bermain dengan lebih baik dibandingkan match-match sebelumnya. Mereka mengumpulkan 6 elimination. Ya, 6 eliminasi poin sudah mereka kumpulkan untuk sementara waktu. Masih bersisa atau masih tersisa lebih tepatnya 2 pemain di antara pemain-pemain dari tim Pikmi ini. FaZe Clan dan juga Vampire kayaknya akan coba untuk engage perang antara mereka berdua. Ini memang derby Thailand, terus-terusan akan terjadi. Nggak bisa dielakkan lagi fight antara 2 tim monster dari Thailand ini. Vampire apalagi masih utuh dengan 4 punggawa mereka. Tonike melihat adanya seorang Mela, dibukakan tembakannya menuju ke arah seorang Mela tersebut, tapi masih belum bisa untuk on point. 1 peluru sama sekali menuju ke arah seorang FaZe Clan. FaZe Clan tumbang pemain mereka, sangat disayangkan. Di saat tadi kita sudah membahas posisinya enak, tapi apa daya, ternyata saat tim-tim lain sudah mulai menantang, tim-tim lain sudah mulai berdatangan, tumbang pemain FaZe Clan. Bisa di-revive, kembali aktif dengan 4 player. Vampire pun sama, mereka tetap menjadi pemain yang begitu berbahaya. Olio dengan pomade andalannya yang membuat rambutnya sedari awal match pertama sampai match terakhir tidak bergoyang sama sekali. Nggak geser sama sekali. Nggak geser sama sekali. Itu kayaknya satu helai pun tuh nggak loyo gitu loh. Ya. Nggak turun. Betul. Di saat player-player lain pemanasan, dia hairdo. Oh iya, hairdo. Nge-apply pomade. Soalnya apply pomade itu juga takes time ya. Kayaknya ya, Olio tuh sadar dia akan banyak disorot kamera hari ini. Sehingga on point rambutnya. Wah iya, wah kayaknya gue dapetin at least 3 WWCD di hari ini. Ya udahlah, gue rapihin dulu rambut gue sah gitu. Biar masuk ke jajaran pemain-pemain yang low up di setiap seasonnya. Karena memang banyak pemain yang seperti itu. Salah satunya adalah Mela. Saat ini kita mengenal Olio dari tim Yudu Alliance 3 WWCD. Bisa menjadi yang keempat. Masih ada kesempatan tersebut. Bahkan Jimmy memanfaatkan satu halangan, sebuah obstacle tadi Grammy untuk dia bisa menutup vision dari lawannya. Nah itu mode lagi jadi Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Begitu jenius tadi ya. Ya. Langkah demi langkah yang diamankan oleh seorang Jimmy. Kena tembak
nembak, langsung ngepron, udah selesai kan. Gak bisa di follow up dengan selanjutnya lagi. Tapi ternyata Tony G tumbang bukan di tangan FaZe Clan, melainkan di tangan dari tim Pygmy. Tapi pada akhirnya Vintores lah yang bisa nge-steal eliminasi menuju ke arah satu pemain dari tim Vampire tersebut yang lagi-lagi dan lagi terus-terusan di-tracking oleh seorang Billboard dari tim Pygmy. Masih kelihatan vehicle tersebut tancap gas saja tapi masih bisa bertahan. Tapi ternyata yang mengamankan eliminasi tersebut adalah tim FaZe Clan karena tiba-tiba saja Vampire masuk menuju ke arah defensive area FaZe Clan. Ini dia FaZe Clan yang kita tahu kalau mereka sudah dapat zona sulit. Tim-tim lain akan masuk tapi satu knockdown dapatkan, yang kedua sedang dicari, yang kedua gagal. Yudo Lions dipulangkan, FaZe Clan masih bertahan 8 elimination mereka kumpulkan. Wah, tiba-tiba aja 8 ya, dan itu kayaknya sedikit effortless hal yang dilakukan oleh tim FaZe Clan sendiri karena mereka nggak kemana-mana tadi, tinggal nungguin aja tim-tim yang lainnya atau pemain-pemain yang lainnya datang menuju ke arah mereka semua. Morman masih dalam keadaan knockdown, tadi masih bisa untuk diselamatkan karena mereka masih mempunyai ruang dan juga waktu. Sementara waktu dari arah Eagle Eye Camera View kita ada dua pemain dari tim Pygmy, Drone yang nge-split satu-satu dan Drone harus tereliminasi, harus terculik. FaZe Clan dengan full house, full power, dengan kekuatan penuhnya mereka juga sudah mulai mapping out posisi dari masing-masing pemain STX. Healing terlebih dahulu diaplikasikan oleh Mela. Dia mengkalkulasikan bahwa health point-nya tidak aman. Sudah mulai melebar saat ini, tetap menguasai zona, tetap zona dikuasai oleh FaZe Clan paling luas. Lihat bagaimana buletan berwarna coklat di minimap itu adalah posisi dari pemain FaZe Clan. 4 orang split 2-2. Mereka gunakan shape yang diambil adalah 2-2 untuk FaZe Clan. Lemparan utility. Walaupun knockdown masih bisa di revive tapi untungnya tidak knockdown. Ya, masih hanya memberikan sedikit aja lah ya damage yang menuju ke arah lawannya tadi. Tapi Break sudah mulai mengintai satu pemain dari tim FaZe Clan tadi. Terlihat kepalanya bergerak-gerak. Dan kayaknya nggak di follow up oleh apa-apa. Morman sementara waktu kayaknya udah mulai mendengar adanya vehicle yang pergi menjauh dari posisi dirinya sendiri yang sekarang sedang melakukan proning saja. Sementara waktu Vintores kayaknya akan coba untuk diutus untuk bisa mengobrak-abrik, untuk bisa mendobrak, untuk bisa mencari di mana posisi-posisi dari pemain dari tim STX ini. Onzen sudah mulai melihat adanya pergerakan dari seorang Break di ujung sana, akan coba untuk dibukakan tembakannya, di tapping-tapping dengan menggunakan mininya. Tapi Billboard harus tereliminasi di tangan Tang The 19 karena dengan granat yang begitu mematikan hanya menyisakan STX dan juga FaZe Clan. FaZe Clan atau STX akhirnya antara Thailand atau Vietnam. Dua negara ini akan mendapatkan WWCD pertama kali untuk masing-masing negaranya. Karena sejauh ini hanya Indonesia dan juga Malaysia yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. FaZe Clan harusnya yang akan mendapatkan WWCD karena mereka dari tadi sudah sangat nyaman. Tapi STX bukanlah tim bisa kita anggap remeh. Soaz dan juga Break adalah dua pemain veteran yang sudah mencicipi asam garam dunia kompetitif PUBG Mobile. Mereka sudah hafal betul bagaimana cara mendapatkan WWCD. Mereka juga hafal betul cara untuk mencuri WWCD dari lawan-lawannya. Bahkan ada yang sudah mulai datang melakukan proning terlebih dahulu. Vintores tumbang, inilah dia yang saya katakan tadi. Bagaimana STX tidak boleh dianggap remeh. Ya, knockdown dibalaskan dengan knockdown. Ini akan menjadi fight yang begitu fair and square antara dua tim sekaligus. Dan kali ini Onzen pun juga menyusul rekan-rekan yang lainnya dalam keadaan knockdown. Sementara waktu dari STX masih dengan 3 penggawanya. Seorang Tang The 19 akan coba untuk mencari satu pemain dari tim FaZe Clan, yakni Mela yang berada di sebelah kiri sana. Morman akan coba untuk disisirin juga, tapi Tang The 19 harus dalam keadaan knockdown. Kali ini Mela membukakan tembakannya dan bahkan berhasil untuk mendapatkan seorang JK, the last man standing dari SX. Seorang Break, apakah dia bisa untuk membalikan keadaannya karena dia berhasil untuk mendapatkan satu knockdown yang begitu valuable untuk SX. Dan kayaknya Morman sudah mulai kelihatan akan coba untuk dicari momentum untuk seorang Break melakukan tembakannya. Harus reload terlebih dahulu dan kayaknya kali ini Break akan coba untuk dicicil juga, akan coba untuk mencari-cari momentum untuk membukakan tembakannya, and that's it. Ternyata yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner adalah FaZe Clan. Congratulations. No mistake. Di my saat
FaZe Clan di saat seluruh Thailand bergantung kepada dirinya. Harapan besar digantungkan di pundak seorang pemuda bernama Morman. Ternyata mampu dipikul beban tersebut dengan begitu baik. Saya sempat mengira Break yang akan mendapatkan WWCD. Kita semua mengira Break yang mendapatkannya. Ternyata Morman yang melakukan selebrasi di akhir. Dan betul saja FaZe Clan menutup hari dengan WWCD. Ini WWCD pertama untuk Thailand, ini WWCD pertama untuk FaZe Clan. Itu dia ya, definisi dari low HP and a dream. Berhasil untuk membawa kemenangan untuk seorang Morman. Karena semua orang pasti mengira yang akan mendapatkan WWCD adalah tim STX sendiri. Karena memang Morman begitu terbukanya, low HP tadi hanya mungkin tersisa sekitar 10% HP barnya dari Morman sendiri. Tapi pada kenyataannya tembakan dari Morman lah yang begitu luar biasa sakitnya. Begitu on point-nya menuju ke arah seorang Break dan menghentikan mimpi dari seorang Break untuk bisa menyumbangkan WWCD untuk STX. Break adalah pemain yang sebenarnya sudah lebih dulu mencicipi panggung kompetitif PUBG Mobile dibandingkan Morman, karena kita mengenal Break waktu itu di PMWL saat Bigator menjadi juara PMWL East. Break menjadi